Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini. Dan hari ini kita akan membahas mengenai dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan publik. Akan ada beberapa masalah yang kita bahas, mari disimak. Ketidakadilan sebagai masalah sosial disebut sebagai suatu masalah karena di dalamnya itu mengandung unsur kesewenang-wenangan, yaitu menyangkut pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dirasa tidak adil oleh salah satu kelompok. Sehingga ketidakadilan ini akan membawa dampak bagi masyarakat, seperti misalnya ada rasa ketidaksukaan antara orang yang mendapat privilege dibandingkan dengan orang yang merasa diabaikan haknya. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai kesenjangan. Kesenjangan sosial ekonomi adalah akibat pendekatan pembangunan yang tidak berkeadilan. Hal ini akan berakibat pada rasa tidak puas dan kecewa sebagian besar masyarakat yang mengalaminya. Selain itu, akan berujung pada meningkatnya kemiskinan dan kriminalitas. Kemiskinan dan kriminalitas akan meningkat jika kelas sosial yang di bawah ini tidak mempunyai ruang gerak untuk berpindah kelas menuju ke kelas yang atas, sehingga pada prinsipnya dalam kesenjangan sosial ekonomi ini, yang kaya akan semakin kaya, sementara yang miskin akan tetap saja miskin dan berakhir dengan tindakan kriminalitas karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai kemiskinan. Perlu diingat lagi bahwa kemiskinan ini adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasarnya secara layak dan minimum. Nah, kemiskinan sebagai masalah sosial akibat pendekatan pembangunan yang tidak berkeadilan. Kemiskinan lekat dengan meningkatnya angka putus sekolah dan menurunnya tingkat kesehatan masyarakat. Karena ketika seseorang mengalami kemiskinan, otomatis dia tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup dasarnya. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan seperti sekolah maupun pemenuhan kesehatan itu sangat jauh dari layak. Selanjutnya ada kriminalitas. Kriminalitas ini adalah sesuatu yang melanggar tindakan hukum pidana. Kriminalitas disebut juga sebagai salah satu bentuk penyimpangan karena merusak tatanan hidup masyarakat. Karena ada pihak yang dirugikan, mengganggu stabilitas nasional dan mengganggu keamanan. Selain itu, kejahatan berat seperti korupsi, narkoba, terorisme dapat menghancurkan eksistensi bangsa. Artinya, kriminalitas ini merupakan sebuah permasalahan yang sangat pelik terjadi di masyarakat, yang biasanya terjadi pada semua lapisan kelas masyarakat, baik itu pada lapisan kelas bawah, menengah, maupun lapisan sosial atas. Nah, pada lapisan sosial atas, biasanya kejahatannya ini adalah kejahatan yang kita sebut sebagai white collar crime. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemecahan masalah sosial untuk mencapai kehidupan publik yang lebih baik. Pada konflik realistis antara buruh dengan pemilik perusahaan, cara pemecahannya yaitu melalui dua hal. Ada yang pertama melalui kompromi dan melalui arbitrase. Kompromi adalah ketika dua pihak yang bertikai saling mengurangi tuntutan, dan arbitrase adalah menghadirkan pihak ketiga sebagai pengambil keputusan. Biasanya arbitrase paling sering digunakan ketika ada konflik antara buruh maupun pengusaha dengan melibatkan dinas tenaga kerja sebagai pihak ketiga yang mengambil keputusan. Lalu dalam masalah narkoba, untuk mencegah biasanya digunakan tindakan persuasif. Persuasif ini adalah bentuk ajakan. Misalnya kayak kamu sering melihat ada poster bertajuk hindari narkoba dan segala macam. Nah, itu adalah persuasif, bentuknya ajakan untuk mencegah kalian menggunakan narkoba. Dan yang kedua, ada untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba, biasanya menggunakan rehabilitasi medis. Nah, rehabilitasi ini biasanya orang akan ditreatment sedemikian mungkin untuk berhenti dari penggunaan narkoba. Namun secara umum, dalam penyelesaian permasalahan sosial biasanya digunakan dua hal. Ada persuasif dan represif. Persuasif bentuknya ajakan, sementara represif biasanya menggunakan paksaan. Sementara koersif ada lagi, koersif ini menggunakan kekerasan. Sekian materi untuk hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar WhatsApp. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.